Ad-Darsut Tasi. Pelajaran ke-9. Ma'rifatu awwali ma nuzila minal Qur'anil Karim wa akhiru ma nuzila minhu. Mengetahui awal ayat yang awal diturunkan ayat dari Al-Qur'an dan yang akhir diturunkan dari Al-Qur'an. I'lam anna awwala ma nuzila minal Qur'anil Karimi al-itlaqi huwa qauluhu ta'ala. Ketahuilah bahwasanya awal dari apa yang diturunkan dari Al-Qur'anul Karim secara mutlak adalah firman Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ila qaulihi ta'ala, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat kelima. Dia Allah mengajarkan kepada manusia dari apa yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Kama ja'a dzalika fil ahaditsis sahihati anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bi gharri hira id atahu Jibrilu faqala iqra ila akhiril hadis. Sebagaimana telah datang mengenai hal ini dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang bertahannus, beribadah di Gua Hira. Kemudian tiba-tiba datang menemuinya Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, Iqra, bacalah, sampai akhir hadis. Wa qila awwalu man nuzila huwa awwalu suratil Mudaththir. Dikatakan dengan qila berarti ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, bahwa yang awal diturunkan adalah surah Al-Mudaththir. Waqad qala bihadzal qaulu katsirun minal ulama, dan yang berpendapat begini banyak juga dari kalangan ulama. Wal jam'u baina hadzainil qaulaini anna surata Iqra nuzilat awalan li ajli nubuwah wa suratul Mudaththir nazalat awalan bin nisbati lirrisalah. Nah, untuk mengkompromikan pertentangan ini, al-jam'u baina hadzainil qaulain, untuk mempertemukan, menjamak, mengkompromikan dua pendapat ini, kesimpulannya apa? Surah Iqra itu turun pertama untuk tujuan penetapan kenabian, status nabi kita sebagai nabi. Dan surah Al-Mudaththir itu turun juga pertama untuk menetapkan risalah, kerasulan. Nah itu, jadi ada nubuah war risalah, nabi dan rasul. Ketika Iqra turun itu baru kenabian. Ketika ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, nah dan seterusnya itu adalah kerasulan, risalah. Amma awwalu ma nuzila bil Madinatil Munawwarati ba'dal hijrati fa suratu at-tatfif thumma suratul Baqarah. Hadza huwa ar-rajih wa qila bi aqsi dzalik. Adapun yang pertama diturunkan di Madinah Munawwarah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah at-tatfif. Surah apa itu? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Disebut at-tatfif. Wailun juga, wailul lil mutaffifin. Wail huwa apa tadi? Wadiun fi qa'ri jahannam. Wadin, lembah. Fi qa'ri jahannam, di lubangnya, lubang yang paling dasar daripada neraka jahanam. Yang neraka jahanam pun berlindung. Jadi ada penjelasan lain tuh, neraka jahanam pun berlindung dari keganasan wail. Saking panasnya, saking dahsyatnya wail. Berlindung kepada Allah dari kejahatan, kedahsyatan, kengerian wail. Jadi digunakan lagi wailul lil mutaffifin. Celakalah, sini tulisannya celaka. Lalu kemudian suratul Baqarah, ini pendapat yang rajih. Dikatakan bi aksi dzalik, kebalikannya.
Jadi Al-Baqarah dulu baru At-Tatfif. Amma akhiru manuzila minal Qur'ani fa fihi aqwalun. Adapun yang akhir, yang paling akhir dari apa yang diturunkan dari Quran, maka ada sejumlah pendapat. Ahaduha, yang pertama, anna akhira ma nuzila minal Qur'ani ayatul kalalah. Ya, pendapat pertama mengatakan yang akhir turun dari Quran itu ayatul kalalah yang tadi. Surat An-Nisa ayat berapa? 176. Ya, surat An-Nisa ayat 176. Wa hiya allati fi akhir surat An-Nisa, itu di akhir surah Nisa. Qaulu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhiril ayat. Hingga akhir ayat. Wa tsaniuha, yang kedua, anna akhira ma nuzila minal Qur'ani ayatul riba. Pendapat kedua, pendapat yang mengatakan akhir ayat yang diturunkan itu ayatul riba. Ya, itu ayat yang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan seterusnya. Wa tsalitsuha, ya yang ketiga, anna akhira ma nuzila huwa suratu Bara'ah, bahwa yang akhir diturunkan adalah surah Bara'ah. Surah Bara'ah yang dimaksud di sini berarti adalah surat Taubah. Nah, ayat riba tadi yang ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, itu yang lanjutannya yang tadi ulun baca. Jadi wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian orang beriman. Kemudian warabi'uha, dan yang keempat suratun Nasr. Apa suratun Nasr? Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau saksikan orang-orang masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong, afwaja. Memang ada yang berpendapat itu akhir, ya, karena setelah itu Nabi banyak beramalan, kata Bunda Aisyah, dengan amalan ayat ketiga pada itu. Itu kan akhirnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kata Bunda Aisyah, amalan Nabi menjelang wafatnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Subhanallah alhamdulillah astaghfirullah. Wa khamisuha wa huwa rajih. Ini pendapat yang terkuat dan kita juga mengikut pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Al-Hasan dalam kitabnya Al-Manar fi Ulumil Quran. Beliau pernah kita bacakan di Majelis Darul Ma'arif. Wa huwa rajih, bahwasanya anna akhira ma nuzila minal Quran alal itlaq qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian yauman, pada satu hari, turja'una fihi ilallah, kalian semua akan dikembalikan fihi, pada hari itu, ilallah, kepada Allah. Yakni suratul Baqarah ayat 281. Ini pendapat yang rajih. Jadi kalau selama ini yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu di sini enggak ada. Enggak ada. Kata Syekh Ali Al-Hasan, sejak ayat itu turun al-yauma akmaltu lakum, itu Nabi masih ada jeda waktu sampai wafat itu 81 hari. Dan dalam 81 hari itu masih turun ayat. Nah, ayat ini ayat terakhir karena ini hari ke-9 menjelang wafat Nabi. Ayat ini turun. Jadi lalu ada yang menjelaskan memahami al-yauma akmaltu lakum itu biasanya karena memahami itu sudah sempurna, seolah-olah itu ayat terakhir, padahal masih ada ayat-ayat lagi yang turun. Jadi ayat ini yang terakhir. Nah, kita tentram dengan pendapat ini, apalagi dikuatkan dengan kitab ini ya, kitab saya Sulaiman.
Syekh Ismail Utsman Az-Zain. Nah, beliau menyatakan tadi ini adalah pendapat yang rajih. Ayatnya di bawah itu, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian dimatikan setiap jiwa, maka kasabat wa hum la yuzlamun, dari apa yang mereka perbuat, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Walam ya'sha ya'siyah, walam ya'si asa ya'si, beliau tidak hidup ba'daha illa tis'u layalin, kecuali hanya 9 malam. Tis'ah kan 9, ya kan? Nah, kalau disebut malam, kata Syekh Mu'tasim Billah tadi, juga naharan. Kalau disebut nahar berarti juga lailan. Summa tawaffahullahu ta'ala, kemudian Allah mewafatkan beliau, wa yujabu 'anil aqwali sabiqah bi annal murada bi kauniha akhiru ma nuzila bin nisbati lil faraidi fi ayatil kalalah wa bin nisbati lil akhiri surah awil ahkami fi ghairiha wallahu a'lam. Wa yujabu, dan dijawab anil aqwali sabiqah, jawaban atas pendapat-pendapat sebelumnya, bahwasanya bi annal murada, bahwasanya maksud bi kauniha, keberadaannya sebagai akhir ma nuzila, apa yang diturunkan, bin nisbati lil faraid, itu adalah akhir ayat tentang kalalah, ya, akhir ayat tentang hukum-hukum faraid, maksudnya gitu. An-Nisa 176 itu memang ayat yang terakhir turun, tapi terakhir turun dalam bahasan faraid, gitu. Setelah itu nggak ada lagi ayat tentang faraid. Wa binisbati li akhiri surah au lil ahkam fi ghairiha. Nah, adapun yang lain tadi apa? An-Nasr mungkin itu akhir surah, satu surah full. Kalau surah Baro'ah itu mungkin akhir surah, tapi bukan akhir ayat. Atau ahkam, nah yang riba itu ayat tentang hukum wa ghairiha. Wallahu a'lam bissawab. At-tahlilul lafzu yastaftunaka yatlubunal futya minka, mereka meminta fatwa dari engkau. Al-mudaththir al-mutaghatti bisaubihi, ya orang yang menutupi dengan pakaiannya, kan berselimut, ya ayyuhal mudaththir. At-tatfif naqsun fil mikyali wal mizani zulman, mengurangi takaran dan timbangan. Zulman namanya kurang titik, itu kurang nuqtah. Zulman secara zalim. Al-kalalah wal mayyitu alladhi laysa lahu waladun wala walidun. Ghar Hira, al-ghar yaitu gua ismul kahfi fil jabal. Ghar itu adalah nama al-kahfi, di sudut, ya, di satu gunung, lubang di gunung. Wa Hira ismul jabal, nama apa? Nama gunung, namanya Gunung Hira. Disebut juga Gunung Nur, ya. Al-ma'ruf al-an bi Jabalin Nur. Nah, itu sekarang ma'ruf dikenal dengan Gunung Nur, Gunung Cahaya. Di bawahnya itu sekarang dibangun Museum Wahyu. Karena di Jabal Nur ini pertama turun wahyu. Jadi kalau mau lihat-lihat di sana, dekat saja itu dengan Mekah, ya, dengan Masjidil Haram. Naik mobil paling 5 atau 10 real, 40 ribuan. Nah, sana nanti naik ke atas sekitar 1,5 jam sampai. Nah, ke puncak nanti turun lagi. Jadi kalau dulu ini masjid dapat Jabal Nur. Nah, dulu Nabi itu dari sini langsung naik sini. Jadi posisi gua Hira itu sekitar 2/3 dari puncak gunung, belum di puncak. Nah, tapi sekarang akses menuju ke sini itu enggak bisa. Jadi dari sini lewatnya sini, dari sini. Nah, di sini ada jalan dibuat oleh pemerintah Saudi. Termasuk ada tangga-tangga gitu, anak-anak tangga. Nah, lewat sini, tapi ini harus naik ke puncak dulu. Baru naik ke puncak baru turun lagi.
karena kita naiknya dari arah sini. Kalau dari arah sini bisa langsung. Jadi kalau dulu dekat, jadi kalau Bunda Khadijah nganter logistik makanan relatif dekat, relatif ya. Ya. Kalau sekarang makin jauh karena naik baru turun. Tapi ya itu, bayangkan Bunda Khadijah bolak-balik nganter makanan untuk Nabi ketika Nabi bertahanus. Padahal beliau usianya sudah berapa tuh? Kan menikah usia Bunda Khadijah berapa tahun? Nabi 25, Bunda Khadijah berapa? 40. Lalu Nabi bi'tsah umur 40. Berarti kan 40 tambah 15, 55. Nah, ya sudah sepuh 55 itu. Sanggup beliau. Masa kita yang baru 40-an nggak sanggup? Laki-laki pula. Tapi banyak yang nggak sanggup. Laki-laki banyak yang nggak sanggup. Kita kemarin bersepuluh naik berlima saja sanggup tembus ke atas. Banyak yang berhenti di tengah jalan, ya karena himmahnya kurang. Dan kita juga hampir juga sudah putus asa, menanjak sekali soalnya. Alhamdulillah dibohongi sama orang Malaysia. Sikit lagi, sudah hampir putus asa. Sikit lagi, naik lagi. Sekalinya tembus gara-gara sikit lagi tadi. Kalau bukan karena sikit lagi mungkin kita sudah putus asa juga. Luar biasa soalnya lelahnya naik ke atas. Menanjak, betul-betul menanjak berkelok-kelok. Batu lagi. Kalau nggak fokus jatuh. Malam lagi. Kita malam karena wahyu kan turunnya malam. Jadi kita nama rilasnya malam. Jadilah wahyu di orang kadang salah sebut. Kepada Ustadz Yahudi kami persilakan, astagfirullah. Ya, wa huwa bi a'la Makkah, itu adalah puncak tertinggi di Mekah, ala yasarid zahibi ila Mina. Jadi di sisi kiri Mina. As'ilatud daras, pertanyaan pelajaran ya. Ma huwa awwalu ma nuzila minal Qur'an 'alal itlaq, iqra' deh. Bimadza yajma'u bainahu wa baina qauli tsani, dengan cara apa atau bagaimana mengkompromikan antara iqra' dengan mudassir. Ya tadi ada penjelasannya ya. Nanti dijawab ya, dikumpul di akhir semester. Ma huwa awwalu syai'in nuzila bil Madinah Munawwarah. Wadhkur khilaf fi dzalik, sebut khilafnya. Jawabannya kan apa tadi? Yang pertama turun Wailul lil mutaffifin, baru Al-Baqarah ya. Qaul khilafnya kebalikannya, bi'aksin bi'aksi dzalik. Ma huwa akhiru syai'in nuzila 'alal itlaq, yang akhir turun. Wadhkur khilafnya tadi suratul Baqarah 208. Wadhkur khilafa fi dzalika wa bainar rajih minal aqwal, mana yang rajih. Wadhkur wajhal jam'i bainahu wa baina baqiyatil aqwal, yang tadi itu. Mungkin itu akhir surah, mungkin itu akhir faraid. Nah, hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.